Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Bogor, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dalam hal ini, saya akan memaparkan hasil dari praktikum, hasil dari observasi lingkungan dalam mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan Pertanian. Dalam observasi pelestarian sumber daya lahan pertanian ini, yang pertama yaitu evaluasi sumber daya lahan. Dalam evaluasi sumber daya lahan dilakukan di Kecamatan Tarogong Kaler, yaitu tepatnya di Desa Panjiwangi. Hasil observasinya berupa kondisi perakaran yang meliputi tekstur tanah dan kedalaman perakaran, serta wilayah yang meliputi lereng dan analisis kesesuaian lahan. Dalam observasi lapangan, ditemui kondisi lahan, yaitu drainase tanah sangat baik dengan tekstur tanah pasir berlempung dikarenakan kondisi tanah yang remah seperti pasir, akan tetapi tetap basah seperti berlempung, sehingga pengamat menyimpulkan bahwa keadaan di sana pasir berlempung. Dengan kedalaman perakaran 25 cm, ini berada pada kelas kesesuaian lahan S2. Dengan kedalaman tanah 20-29 cm. Melihat dari karakteristik lahannya bahwa untuk kondisi perakaran menunjukkan pada kesesuaian lahan S2. Observasi pada lahan tersebut menunjukkan bahwa untuk kelerengan wilayah berkisar 15-18% dengan keadaan batu di permukaan hampir tidak ada dan batu yang tersingkap 1%, sehingga dapat dilihat dari data di atas bahwa kondisi wilayah tersebut pada kelas kesesuaian lahan S2, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah di Desa Panjiwangi ini kelas kesesuaian lahannya yaitu pada kelas S2. Dilanjut yaitu mengenai penentuan status daya dukung lahan. Dalam penentuan status daya dukung lahan, ini menggunakan data sekunder dari data Badan Pusat Statistik Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2020. Di dalam BPS, terdapat data komoditi sebanyak 23 komoditi yang tertulis yang didominasi oleh komoditi hortikultura dan yang lainnya seperti pangan dan perkebunan. Dari data di samping, menunjukkan adanya sifat defisit atau terlampaui kebutuhan dengan daya tampung di Kecamatan Tarogong Kaler dalam penentuan status daya dukung lahan. Ketersediaan lahan seluas 9.404,144 hektar. Ini lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan lahan produksi untuk memenuhi 93.448 jiwa penduduk masyarakat Tarogong Kaler. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Tarogong Kaler membutuhkan lahan produksi padi seluas 15.574 hektar. Itu pun dapat tercapai jika produktivitasnya padi bisa mencapai 6 ton per hektar. Jika tidak bisa mencapai 6 ton per hektar atau di bawahnya, bisa saja luas lahan produksi membutuhkan lebih besar dari hitungan di atas. Kemudian yang terakhir mengenai pencemaran dan degradasi lahan. Dalam pencemaran di lokasi pengamatan ini berupa sampah rumah tangga dari hasil berbelanja di warung atau supermarket yang terlimpah ke lahan budidaya ketika air drainase meluap, sehingga keadaan lahan penuh dengan sampah limbah rumah tangga. Pencemaran bukan satu-satunya masalah bagi lahan budidaya, akan tetapi degradasi lahan pun mempengaruhi kemampuan lahan serta kemampuan petani dalam manajemen lahan budidaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam hal hasil praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.